Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rahmadona dengan NIM 230403005. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah manajemen transportasi dan logistik. Nah, hingga pertemuan ini kita telah membahas terkait materi yang pertama itu manajemen rantai pasok atau supply chain management, yang kedua itu logistik digital dan teknologi 4.0, lalu manajemen transportasi perkotaan dan smart mobility, serta logistik e-commerce dan last mile delivery. Jadi pada bagian pertama, kita akan membahas manajemen rantai pasok atau supply chain management. Jadi manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan proses pengelolaan aliran barang, informasi, keuangan dari pemasok hingga ke tangan konsumen akhir. Jadi tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan koordinasi yang efisien sehingga seluruh proses bisnis mulai dari produksi hingga distribusi dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat waktu. Nah, dalam rantai pasok terdapat 3 pihak utama, yaitu supplier sebagai penyedia bahan baku, distributor yang menyalurkan produk ke pasar, dan konsumen sebagai pengguna akhir. Jadi ketiga pihak ini membentuk satu sistem yang saling bergantung. Misalnya jika pemasok terlambat menyediakan bahan baku, maka produksi ikut tertunda dan akhirnya distribusi ke konsumen pun terhambat. Nah, di era industri 4.0 ini muncul konsep digital supply chain, yaitu integrasi teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok. Nah, dengan sistem digital ini, setiap proses dapat dipantau secara real time, mulai dari gudang, transportasi, hingga barang sampai ke pelanggan. Nah, teknologi ini tidak hanya membuat proses lebih cepat, tetapi juga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, di bagian kedua kita membahas terkait logistik digital dan teknologi 4.0. Jadi masuk ke era revolusi industri 4.0, sektor logistik mengalami transformasi yang besar. Kini logistik digital berarti seluruh proses pengiriman, penyimpanan, dan distribusi barang kini memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. Nah, ada 3 teknologi utama yang menjadi fondasi logistik digital, yaitu Big Data yang mengumpulkan dan menganalisis data besar dari berbagai sumber untuk memprediksi permintaan dan mengatur jadwal pengiriman. Yang kedua itu ada AI atau Artificial Intelligence yang digunakan untuk menentukan rute pengiriman terbaik, memperkirakan keterlambatan, serta mengoptimalkan penggunaan armada. Yang ketiga itu Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pelacakan barang dan kendaraan secara real time melalui sensor dan GPS. Nah, selain itu muncul pula konsep smart warehouse atau gudang pintar yang menggunakan robot dan sistem otomatis. Dengan sistem ini, proses sortir, penyimpanan, dan pengiriman barang menjadi lebih akurat, cepat, dan hemat biaya. Nah, secara keseluruhan, logistik digital menjadikan proses transportasi lebih efisien, transparan, dan ramah lingkungan. Nah, di bagian ketiga kita membahas terkait manajemen transportasi perkotaan dan smart mobility. Nah, kita tahu bahwa kemacetan merupakan masalah klasik di berbagai kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, pemborosan waktu, serta peningkatan polusi udara. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diterapkanlah konsep smart mobility, yaitu sistem transportasi berbasis teknologi dalam kerangka smart city. Nah, melalui sistem ini, kota dapat mengelola lalu lintas secara cerdas menggunakan Intelligent Traffic Light System, sensor jalan, serta data real-time dari CCTV dan aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze. Nah, selain itu muncul pula konsep Mobility as a Service atau MEAS yang mengintegrasikan berbagai modal transportasi seperti bus, kereta, dan layanan hailing dalam satu aplikasi digital. Nah, Smart Mobility juga berperan dalam pengembangan kendaraan listrik. Sistem berbagi kendaraan
atau car sharing, dan transportasi publik berbasis energi bersih. Nah, dengan cara ini, kota dapat mewujudkan sistem mobilitas yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Bagian keempat, kita akan membahas terkait logistik e-commerce dan last mile delivery. Nah, di era digital ini, e-commerce berkembang sangat pesat dan menjadi bagian penting dari perekonomian modern. Namun, di balik kemudahan berbelanja online, terdapat tantangan besar dalam sistem logistik, terutama pada tahap terakhir yang disebut last mile delivery. Nah, last mile delivery adalah proses pengantaran paket dari pusat distribusi ke alamat konsumen. Meskipun jaraknya relatif pendek, tahap ini justru menjadi yang paling mahal dan rumit karena sering terkendala oleh kemacetan, alamat tidak jelas, dan ekspektasi pelanggan yang menuntut pengiriman cepat. Untuk mengatasinya, berbagai inovasi telah diterapkan seperti optimasi rute pengiriman menggunakan AI dan sistem Geographic Information System atau GIS. Nah, local pintar atau pick-up point agar pelanggan bisa mengambil paket secara mandiri, serta penggunaan drone atau robot otonom sebagai alternatif pengiriman masa depan. Nah, efisiensi pada tahap ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Semakin cepat dan tepat pengiriman dilakukan, semakin besar peluang pelanggan untuk loyal terhadap platform e-commerce tersebut. Nah, dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen transportasi dan logistik di era 4.0 bukan hanya soal mengirim barang, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan, mulai dari digital supply chain, logistik berbasis AI, transportasi cerdas di perkotaan, hingga inovasi dalam last mile delivery. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem transportasi dan logistik yang cepat, efisien, transparan, dan ramah lingkungan. Nah, dengan penguasaan teknologi dan manajemen yang baik, sektor transportasi dan logistik akan menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.